Oke teman-teman, di sini gue lagi mencoba kamera Sony A6700 dengan kualitas 4K 60 fps 10 bit 422 menggunakan lensa 12mm f2 dan picture profile menggunakan S-Log 3 S Gamut 3 Sign. Oke guys, ini gue menggunakan kamera Sony A6700 dengan resolusinya 4K 60 fps 10 bit 422 menggunakan S-Log 3 S Gamut 3 Sign. Kita fokusin dulu. Oke. Rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farwaji Channel. Nah, kesempatan kali ini gue mau sedikit membahas tentang kamera Sony A6700. Tapi gue nggak akan banyak ngebahas tentang mungkin build quality-nya atau ngebahas tentang yang lainnya lah ya secara detail. Gue mau mencoba aja first impression gue ketika gue menggunakan Sony A6700 ini. Sekarang kita langsung aja mungkin bahas. Yuk, cek it out. Oke, yang pertama setelah gua pertama kali mencoba dan memegang kamera Sony A6700, mungkin berbeda banget setelah gua menggunakan Sony A6400 dan Sony ZV-E10 gua. Itu beda banget dari build quality-nya, itu besar banget dia. Dan mungkin dari bahannya pun sama lah ya. Gua nggak akan bahas banyak. Nah, dari fiturnya nih yang paling gua suka. Di fiturnya dia udah support 4K 120 fps di 10 bit 422, tapi menggunakan memorinya harus menggunakan memori yang khusus yang mungkin bitrate kecepatan si membacanya harus yang besar, jadi supaya bisa di 10 bit 422 di 120 fps. Nah, itu udah mantep banget. Dan ISO-nya di S-Log 3-nya tuh bisa turun sampai kalau nggak salah di 200-an ya, di bawah 500, beda seperti Sony ZV-E10 dan Sony A6400 ketika menggunakan S-Log 3 itu cuma sampai 500. Nah, terus di sini bisa live streaming seperti menggunakan Sony ZV-E10. Dia ada mode live streamingnya juga, dan dalamnya udah beda seperti seri-seri A6. Alpha 6 itu kan A6400 dalamnya hampir sama seperti A6400, A6300, A6000, Sony ZV-E10 itu dalamnya sama, tapi dari display dalamnya di Sony 6700 ini sudah berbeda banget. Dan dari baterainya pun beda ya, seperti A73 ya, seri A7 itu baterainya A73 kalau salah, A73 baterainya udah sama seperti Sony A6700. Nah, gue nggak akan banyak bahas tentang Sony A6700 ini, cuman gue lagi mencoba di 10 bit 422 menggunakan 60 fps ya, S-Log 3 S Gamut 3 Sign ya. Ini gue record pakai S-Log 3 ya teman-teman ya, dengan ISO-nya di 2500, terus juga f-nya 2 menggunakan lensa Samyang 12mm f-nya 2. Nah, ini gue mencoba auto trackingnya, ini udah lock banget ya, jadi si 4K-nya dia ngelock ke mata, beda sama kayak Sony A6400 dan Sony ZV-E10 ketika menggunakan 4K. Menurut gue agak sedikit lambat ya, tapi tetap masih akurat juga. Nah, ini gue pakai 12 mili dan kita masukin ke depan gini, ini pasti fokus ke produk yang kita di depannya ya. Ini kayaknya ada produk showcase, cuma gue belum banyak ngulik di Sony A6700 ini. Nah, seperti ini. Ini di low light juga mantap teman-teman. Nanti gue bakalan coba juga ketika gue syuting di luar, gue bakalan explore juga yang 10 bit 422-nya tuh bakalan seluas apa sih ketika di color grading juga. Dan yang pasti komputer kalian harus support dan harus kuat ketika kita menggunakan 10 bit 422 ini, apalagi di 4K ya, apalagi menggunakan 10 bit yang 422-nya 120 fps. Itu komputer kalian nggak boleh komputer kentang yang pasti. Komputer gua aja ini udah nge-lag parah sih ketika gua ngedit footage ini, sebenarnya parah banget karena udah mencoba juga footage yang lainnya. Oke, sekarang gue mau mencoba mungkin ya, kita syuting di luar, kita coba dengan cahaya natural yang ada di luar, terus juga nanti gue bakalan cari yang berwarna hijau mungkin di outdoor ya, kayak rumput-rumput, pepohonan, terus detailingnya seperti apa menggunakan lensa 12mm dan menggunakan lensa Sigma Art 35 f1.4. Sekarang kita langsung aja, yuk cek it out. Oke guys, ini gue menggunakan kamera Sony A6700 dengan resolusinya 4K 60 fps 10 bit 422 menggunakan S-Log 3 S Gamut 3 Sign. Nah, ini hasilnya sebelum di color grading. Gue bakalan coba di color grading di outdoornya seperti apa nih. Hasilnya seperti ini setelah di color grading. Menurut kalian kayak gimana? Ini di resolusi 4K dan gue bakalan cropping juga
kalian bisa lihat detailnya sedetail apa. Nah, ini gua cropping sampai 30%, kita cropping sampai 50%. Nah, ini sampai 50% hasilnya 1 jam ini menggunakan lensa Sigma Art 35mm f1.4. Oke, sekarang gue bakal coba lagi di footage lainnya, kalian bisa simak. Oke, kita coba tes. Ini gue jarak sekitar 10 meteran lebih, harus 10 meter hasilnya di cropping. Ya, S-Log 3S Gamma 3 Sign 10-bit/422, lensa 35mm f1.4 ya Sigma Art. Oke, mantap sih kayaknya hasilnya, dan warnanya bakalan padat banget karena dia 10-bit/422. Waduh, berisik banget. Oke, gue nyoba di Sony A6700 lensa Sigma Art 35mm f1.4 menggunakan S-Log 3S Gamma 3 Sign 4K 10-bit/422. Ya, ini lensanya zoom dan ini dekat banget nih. Masih fokus atau enggak? Gue nggak kelihatan. Ya, ini udah eye tracking, kalian bisa lihat nih Sony A6700 ini. Gue sambil lihat itu ya, ternyata masih fokus cuy. Ada sedikit makronya lah ya. Jadi dia untuk detailing ini mantap banget, jadi bisa cropping juga, kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini eye tracking banget, dia ngikutin banget mata ternyata ya, keren. Kita coba cari footage yang lebih berwarna, oke? Di tumbuh-tumbuhan atau yang ada berwarna hijau. Yuk. Nah, ini gua lagi nyoba untuk ngevlog menggunakan Sony A6700 dengan 10-bit/422, kualitasnya 4K 60 fps, S-Log 3S Gamma 3 Sign. Ini pakai lensa 12mm, jadi kita pakai di handheld kayak begini, pakai jalan itu enak tanpa menggunakan toksis. Cuman minusnya dia berat, dan kalau pakai 10-bit/422 4K itu 60 fps dia overheat, jadi bahaya banget ketika A6700 itu ketika dipakai untuk di 10-bitnya dia masih masih overheat, jadi jangan terlalu digeber, kasihan kameranya panas terus. Autofocusnya juga cakep banget dan dia udah eye tracking. First impression gua ketika menggunakan Sony A6700 ini ya so far enak banget ya, jadi masih udah kualitasnya udah cakep banget. Cuman kelemahannya cuma satu yang gak gue suka, yaitu overheat, itu aja sih. Selebihnya semuanya oke banget. Menggunakan lensa tadi Sigma Art 35mm f1.4 dan ini menggunakan lensa 12mm f2 Samyang, cakep. Nah teman-teman, ini gue pakai kamera Sony A6700, masih settingan yang sama, hanya berbeda dengan lensanya aja. Nah, ini lensa 35 Sigma Art-nya ada di A6400 gua, dan ini pakai pakai 12mm f2. Nih hasilnya kayak gini. Ini juga dekat banget. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih hasil dari Samyang 12mm E-mount ya, f-nya 2. Ini deket banget sama lensanya. Deket sekali ya, bisa kelihatan, dan dia blurring banget, jadi untuk footage kayak gini nih enak. Ini wide banget. Nah, ini f2 nya, gue pakai f2. Oke, jadi kesimpulannya Sony A6700 ini menurut gua udah cakep banget, tapi satu kelemahannya dia selalu overheat dan panas bodinya ketika menggunakan record 4K 10-bit/422. Itu panas dan suka overheat. Kalah sama Sony A6400 dan Sony ZV-E10. Dia nge-record 4K sampai 1 jam sampai 2 jam itu masih aman, asalkan masih kuat baterainya dan memorinya, dan mungkin masih di 8-bit, jadi nggak terlalu panas karena mungkin nge-recordnya tidak terlalu berat. Dan di sini Sony A6700 sampai 10-bit itu panas. Mungkin nggak tahu ya, di Sony ZV-E1 mungkin udah tidak overheat, tapi di Sony A6700 ini masih overheat.
Oke, thanks banget buat teman-teman yang udah nonton di video singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tahu yang mungkin kalian belum tahu jadi lebih tahu. Oke, see you next video. Bye-bye.